Oke. Ini Bapak Ibu kita mulai RRS di siang hari ini. Puji Tuhan di awal tahun yang baru ini kita sama-sama berkumpul di hari Senin ini. Tentunya dengan sukacita, dengan penuh dengan anugerah dan kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan terlebih lagi tetap dalam ucapan syukur di mana sampai detik ini, bahkan sampai nanti, sampai selama-lamanya kita percaya dan kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami tetap dan selalu mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau selalu mendampingi setiap kami, menyertai setiap kami karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dan bersama-sama dengan kami dalam setiap saat dan setiap waktu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Biar setiap sel kami merasakan kebaikan-Mu lebih lagi. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh sungguh baik. Oh sungguh baik. Terima kasih. Oh, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, baik Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat bertemu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, katakan dengan hatimu dengan ucapan syukur. Engkau sungguh baik. Oh, kasih-Mu melimpah. Amin Tuhan. Di hidupku.
yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Buat anugerah-Mu yang selalu baru, buat sukacita-Mu yang melimpah, buat setiap mujizat-Mu yang selalu terjadi, buat setiap kepenuhan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, oh terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat tuntunan-Mu. Oh, haleluya, we praise you. Oh, haleluya, we praise your name. Oh, haleluya, we magnify your name, Lord. Oh, the earth. Thank you, Lord. Ya Tuhan, tak pernah ada habis-habisnya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Meskipun kami kadang-kala tidak setia, tapi Engkau tetap setia Tuhan, memegang janji-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Ampuni setiap kami Bapa, kalau kami kadang tidak setia akan Engkau. Kami mohon ampun. Pulihkan kembali setiap kami. Dan berikan kami roh yang taat, roh yang mau rela Tuhan, rela untuk ikut setiap firman-Mu, rela untuk merendahkan hati, rela untuk mau dibentuk Tuhan oleh Engkau. Ajari kami terus jalan-jalan-Mu dan pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau, dan biar pengalaman itu terjadi dalam hidup setiap kami, sama seperti di surga. Kami mulai di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Ya, selamat tahun baru, tahun 2024. Tahun yang luar biasa, Tuhan akan bekerja lebih lagi dari tahun kemarin. Tahun 2024 lebih baik, lebih mapan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, ya khususnya yang selalu belajar firman Tuhan, yang selalu ikut pemuridan, yang selalu ikut RRS. Saya percaya semakin hari ilmunya semakin naik, tidak turun. Orang kalau nggak pernah belajar, ilmunya pasti menurun terus, saudara. Untuk itu perlu digali terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, saudara dan saya lemah. Benar, saudara. Saudara mau pakai iman saudara sampai kapan kuat? Karena iman itu hasil usaha kita, bukan Tuhan. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, masih ada yang lebih tinggi daripada iman, yaitu kasih karunia. Ya, di situ saudara. Iman, pengharapan, kasih karunia paling tinggi, saudara. Tapi saya tidak bahas kasih karunia. Iman harus ada. Pasti harus ada. Jangan sampai, ya sudah saya tidak beriman, saya tak belajar kasih karunia. Oh, tidak bisa. Harus ada. Nah, tema hari ini tema yang luar biasa yang saya dapatkan di tahun 2024 yang banyak orang tidak mengerti. Kalau dibaca hanya sekilas saja ayat ini, nanti saya akan bacakan. Saudara sering baca tetapi tidak tahu maknanya sebenarnya. Banyak yang tidak tahu. Bukan saudara tidak tahu. Kalau tidak ada yang menjelaskan juga nggak ngerti, saudara. Ada orang yang ada yang diberitahu tentang rahasia kerajaan Allah. Ada orang-orang hanya dikasihi perumpamaan. Ada ya di situ di ayatnya ya. Nah, jangan sampai saudara hanya dikasih perumpamaan, tetapi diberitahu tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah supaya saudara memasuki tahun 2024 ini semakin kuat kerohanian saudara. Karena semakin tahun itu tidak semakin baik, semakin amburadul saudara.
Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara akan kalah saing dengan yang lain. Nah, tema hari ini itu pertukaran alam roh menjadi alam nyata di tahun 2024. Nah, apa itu Pak Edi? Nah, ini nanti saya akan terangkan. Hal ini sangat berguna sekali bagi kehidupan kita anak-anak Allah supaya mengerti yang alam roh itu bisa terjadi di alam nyata itu bagaimana. Yang tidak mungkin menjadi mungkinlah, gampangannya seperti itu ya saudara. Yang mustahil ya dirubah semuanya jadi nyata. Yuk kita baca di dalam Matius 6. Ini sering dibaca tetapi seringkali cuma berjalan langsung, dibaca tidak tahu ngerti benar-benar. Ini luar biasa, ini kunci-kunci kerajaan Allah. Kapan hari saya membagikan ya di di grup-grup itu mendapat kunci-kunci kerajaan Allah itu benar loh saudara. Nah, saya akan bacakan ini ya. Di Matius 6 ayat 6 saya akan bacakan. Hal berdoa. Nah, kan sudah sering Pak Edi berbeda, ini saya terangkan berbeda. Ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, yaitu di surga. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tahu artinya ini saudara? Kalau dibaca sekilas saja, cuma masuk kamar berdoa, finish, habis cerita. Benar enggak saudara? Tetapi saudara, ada rahasia yang tersembunyi di sini saudara. Begitu saudara masuk ada masalah, masuk kamar, kunci saudara berdoa seorang diri saudara. Di situ Bapakmu akan menjawab. Pertukaran alam roh menjadi alam nyata itu seperti itu saudara. Loh Pak, apakah harus berdoa seorang diri? Saya katakan iya. Kenapa? Yesus waktu di bumi, dia apa pernah berdoa berbondong-bondong? Enggak. Ya tiap pagi buta, dia tuh selalu pergi. Dia menghampiri Bapa di surga. Nah di situ ada pertukaran. Benar-benar. Mungkin saudara punya masalah yang berat. Saudara masuk kamar, tutup pintu, kunci, saudara berdoa. Saudara menyembah Tuhan. Di situ akan mengalami benar-benar hadirat Allah. Karena ini yang nulis Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Membalas apa? Pertukaran di alam roh menjadi alam nyata. Masalahmu yang seberat apapun, kalau engkau mendatangi Bapa seperti Yesus, Yesus itu mengalami sama dengan kita. Waktu dia mau disalib, dia juga bingung, stres, peluhnya seperti darah. Sampai dia tuh berdoa sendirian loh. Ngajaki Petrus, Yohanes, Yakobus. Malah bilang apa? Tuhan Yesus waktu berdoa, dia datang kepada murid-muridnya, malah murid-muridnya apa? Tertidur. Bayangkan saudara. Ini keterlaluan sekali kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Mungkin saudara hari ini juga tidak pernah menyediakan waktu pagi-pagi buta berdoa sama Tuhan. Malah enak tidur, Tuhan aku masih ngantuk, Tuhan aku nggak kuat. Yesus negur murid-muridnya, ditegur. Petrus, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja dengan aku? Supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh nurut, daging lemah. Apa yang dikatakan Tuhan itu tersembunyi loh saudara. Roh nurut, daging lemah. Supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Jadi saudara, kalau berdoa belum ketemu Tuhan, be careful. Hati-hati saudara. Pasti mengalami pencobaan. Tuhan sendiri yang ngomong sama Petrus. Akhirnya Petrus mengalami pencobaan yang berat. Benar saudara. Jadi setiap hari di tahun 2024 ini,
Sediakan waktu untuk Tuhan. Berdoa di kamar sendirian, menyembah. Nggak usah minta apa-apa, Tuhan tuh ngerti kok. Kalau Tuhan datang, masalahmu selesai. Finish, habis cerita, saudara. Di situ, saudara. Ini rahasia saudara yang luar biasa, yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Saya mengalami juga. Kenapa orang-orang yang saya layani, orang-orang gila, kok bisa sembuh? Saya pun tidak masuk akal semuanya. Ternyata, waktu saya berdoa sendirian di kamar, ada pertukaran. Tuhan, aku tuh tidak mampu. Untuk menyembuhkan orang-orang gila ini, Tuhan. Dokter sudah ngomong, orang ini tidak bisa disembuhkan, Pak Edi. Saya nggak mau itu terjadi, saudara. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya harus bisa membedakan, saudara. Nah, disitulah saya minta pertukaran, Tuhan. Aku bawa ODGJ ini dalam tangan-Mu, Tuhan. Benar loh, saudara, mengalami kesembuhan luar biasa loh, saudara. Istri saya juga saya ajari tentang doa seperti ini. Masuk ke kamar, buat mesbah sama Tuhan. Nanti Tuhan itu pasti jawab, Bapak Yahweh Elohim. Saudara, nah, ketemu Bapak, itu harus ada protokolernya. Apa? Mesbah, membuat mesbah. Loh, Pak Edi kan berdoa kan bisa aja di kamar mandi, waktu nyetir, waktu jalan, boleh, boleh. Tidak apa-apa, itu bagus. Tetapi ada satu yang luar biasa namanya Bapak. Dia duduk di kursi tahta. Itu ada protokolernya kalau orang mau datang kepada Bapak. Dari 12 suku saja, dia menghampiri tahta Tuhan itu, topinya itu, mahkotanya dilepas semua loh. Ada protokolernya, menyembah. Di situ hanya menyembah Tuhan. Benar, saudara. Ada protokolernya, mulai hari ini buatlah mesbah. Supaya saudara Bapak itu menurunkan ini loh, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, pertukaran. Saudara supaya mengalami ada pertukaran yang luar biasa. Nah, di situ saudara-saudara akan mengalami miracle besar-besaran, saudara. Benar, saudara. Kalau saudara enggak pernah ada mesbah, maaf kata susah untuk menyembuhkan orang sakit. Susah untuk menyembuhkan orang-orang yang di LP. Semakin parah ini saya yang layani di LP, semakin banyak yang Kristen. Harusnya sedikit ya yang Kristen ya, Linca ya. Ini tambah banyak. Saya tadi ke LPC Bongan, hampir 40. Hampir 40. Mungkin Linca kenal yang namanya Philips. Itu sudah 33 kali masuk LP. 33 kali. Guinness Book of Record. Gila gak, saudara? Hukum mana ya, mek sebentar. 1 tahun, 1,5 tahun. Nanti bebas. Berapa 2 minggu masuk lagi. Ya, mencuri itu loh, saudara. Saudara, semakin parah. Iblis itu semakin menjadi-jadi. Tinggal kita responnya gimana. Mau enggak cepat-cepat menghampiri orang-orang seperti itu, saudara. Nah, tentunya saudara butuh namanya kekuatan supranatural yang dari Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ngomong, loh kita punya otoritas dan kuasa. Saya ngomong, ya saudara, kalau saudara bisa berkata seperti itu, kalau enggak pernah bangun mesbah, enggak pernah terjadi miracle, saudara. Saya mengalami sendiri, saya mencoba. Bagaimana kalau enggak buat mesbah? Bayangkan, saudara. Benar loh, saudara. Saya kalau enggak buat mesbah, ada sesuatu yang hilang di dalam hidup saya, saudara. Kayak otoritas dan kuasa itu loh, saudara. Kayak lost dulu, saudara. Benar loh, saudara. Begitu saya mendoakan orang, enggak pernah terjadi apapun juga, reaksi aja enggak. Saya mikir, Tuhan ini kenapa ya Tuhan? Ada yang salah dalam hidup saya. Mulai di situ saya sadar, oh iya, saya diingatkan Tuhan. Bangun mesbah anakku supaya ada pertukaran di alam roh menjadi alam materi di situ. Karena Bapak sendiri yang akan menjawab. Ya benar, saudara. Contoh lagi, saudara. Di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Bagaimana Yakub itu mimpi
mimpi ada malaikat itu naik tangga turun naik. Disitulah ada mezbah. Itu mezbah itu pertama kali yang mendirikan siapa? Bukan Yakub loh. Kakeknya Yakub siapa? Abraham. Abraham itu mendirikan mezbah di Betel. Bayangkan. Coba kalau Abraham tidak mendirikan mezbah di Betel, itu tidak mungkin ada pas waktu Yakub tidur, dia ngimpi. Malaikat itu turun naik. Saudara, itu pertukaran alam roh. Kalau saudara mau tahu. Kalau saudara setiap hari membuat mezbah, itu benar-benar ada pertukaran loh. Malaikat itu turun naik benar loh saudara. Itu sudah tertulis di Alkitab. Apakah kita tidak mau membuat mezbah? Rugi saudara. Mezbah itu representatifnya Tuhan. Kehadiran Tuhan. Seperti tabut Allah di Obed-Edom. Di Obed-Edom itu 2 Samuel 6 ayat 11, nah tidak salah ya. Itu tabut Allah kan mau diusung sama Daud. Akhirnya tergelincir pasukan Daud, pasukannya Daud namanya Usa, mau menolong, kena petir, duer, meninggal. Daud kaget ketakutan, wah ini tidak bisa ini. Akhirnya apa saudara? Tabut Allah ini dipindahkan ke Obed-Edom. Dalam 3 bulan Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Tabut Allah itu representatifnya Tuhan. Begitu juga mezbah. Sama yang didirikan Abraham. Abraham kemana pergi, dia selalu mendirikan mezbah-mezbah Tuhan luar biasa. Begitu juga dengan kita di rumah. Buat mezbah khusus. Ada protokolernya. Ada aturannya. Aturannya bukan, wah mezbah harus bagus. Itu enggak. Di mana engkau tetap membuat di situ. Kayak saya tuh ada 2 mezbah. Di kamar, satunya di lantai atas, 3. Saya selalu membuat mezbah di situ, saudara. Selalu pagi-pagi itu, saya di atas itu jam 3 sampai jam 4. Nanti sudah selesai saya turun sama istri di kamar. Saya memberikan mezbah di situ. Di situ, saudara. Saya selalu mendirikan mezbah. Supaya apa? Ada pertukaran terus, saudara. Kalau enggak, saudara, pelayanan saya terhambat, saudara. Benar. Ya saya malu sebagai anak-anak Allah tidak ada hasilnya melayani ODGJ, saudara. Coba saudara, malu loh saudara, bener loh. Tuhan sendiri kan ngomong di Maliaki 3 ayat 18, aku akan mengadakan perbedaan-perbedaan. Mana anakku yang berdoa kepadaku dan berharap kepadaku dan yang tidak. Loh bener saudara, Tuhan bedakan. Yang membedakan ternyata hanya mezbah. Ada turun naik malaikatnya itu loh saudara. Saudara kalau di situ mengerti, saudara akan terjadi mujizat. Masalahmu apa sekarang? Selesai. Buat mezbah, nyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak engkau sungguh baik Bapak. Aku mendirikan mezbah mulai hari ini. Tahun 2024 Tuhan mezbah itu harus aku bangun. Mulai hari ini ayo. Yang RRS bangun mezbah. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di tahun ini. Kalau tahun ini saudara seperti tahun kemarin, sudahlah enggak usah ikut RRS dan RTN. Saudara akan mengalami kerugian. Ini kunci-kunci kerajaan Tuhan di tahun 2024 itu sedang diobral sama Tuhan. Banyak orang enggak sadar di sana, saudara. Dikira tetap sama aja tahun 2024, berbeda. Masa itu selalu berbeda, berganti-ganti terus. Kalau saudara nggak ada mezbah ya sudah, malaikatnya nggak bakalan turun naik. Malaikat itu bisa menyembuhkan engkau. Seperti apa? Di kolam Bethesda. Karena tidak ada yang mengusung aku, Yesus, waktu air di kolam itu bergolak, ada malaikat turun, bisa menyembuhkan loh. Ada malaikat yang memberkati juga, ada. Malaikat keuangan ada. Lah kira-kira saudara, kalau enggak buat mezbah, siapa yang mau memberkati saudara? Ya di situ, yuk mulai hari ini tahun 2024. Buat mezbah seperti Mazmur perlindungan, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang bermalam dalam lindungan yang maha tinggi artinya mesbah Tuhan. Coba baca Mazmur perlindungan itu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab kamu mengenal namaku. Bila aku berseru, maka Tuhan menjawab. Itu saudara, malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjagai engkau. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu di tahun 2024. Singa dan ular tedun akan kau langkai. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tergantung saudara sekarang. Buat mesbah enggak saudara? Tak tahun ini saudara enggak buat mesbah. Lus. Hilang saudara. Saudara dibilas dengan dunia ini. Dunia semakin kacau. Tidak ada yang baik. Tidak ada semakin baik. Yang semakin baik. Kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Membuat mesbah. Berdoa. Kan gampang sebenarnya. Di Matius 6 ayat 33 yaitu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah ini yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Saudara, itu benar loh saudara. Yuk mulai tahun ini yuk RRS. Semuanya termasuk saya terus upgrade jam-jam doa kita. Saya sibuk ya Pak Edi. 10 menit aja lah. Bangun mesbah. Saya nggak punya kamar Pak Edi. Ya di tempat pojokan doa. Menyembah Tuhan. Bangun di situ terus. Dan jamnya juga sama. Saya selalu jamnya sama. Jadi saya selalu diingatkan Tuhan. Saat saya terlambat, lupa diingatkan. Ini di dalam intuisi. Saudara sudah diajari di intuisi ya. Di revival itu bagus banget itu. Intuisi. Itu akan ngomong. Nah, aku sudah ada di atas. Diingatkan loh saudara. Roh Kudus itu mengingatkan loh. Dan, nah, sudah aku tunggu di atas. Wah, aku lah saya lari. Tuhan ampuni aku terlambat. Tidak apa-apa, yang penting menyembah. Menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau baik Tuhan, Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Yang aku rindukan hanya Engkau Tuhan, Tuhan. Mampukan aku Tuhan di tahun ini, tahun yang baru ini. Aku enggak kuat tanpa Engkau Tuhan. Aku butuh yang supranatural. Aku mau membangun mesbah-Mu terus Tuhan. Aku mau menyembah-Mu terus Tuhan. Hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Khusus hidup saudara itu hanya untuk menyembah Tuhan loh. Kalau saudara mau tahu sebenarnya di Alkitab itu. Benar. Saudara yang kerja keras, yang pagi buat sampai malam, malam sampai pagi, buatlah mesbah, nanti dipermudah Tuhan semuanya. Semuanya dipermudah. Saya pernah kesaksian di sini ya, sampai sekarang saya membimbing salah satu orang kaya juga di Jogja bangkrut habis-habisan, 0 sampai 0. Utangnya jadi banyak miliaran. Dia minta dibimbing saya. Katanya sudah banyak pendeta yang membimbing. Dia ngomong gini, banyak pendeta Pak Edi yang bimbing saya, tapi nggak ada perubahan. Ya saya marah. Iya, sih nggak ada perubahan tuh kamu. Jangan menyalahkan pendetanya. Kamu harus berubah. Bukan pendetanya yang merubah kamu. Saya bilang gitu. Salah, kamu manggil aku pun nanti kalau nggak berubah kamu masih jelek-jelekan aku. Saya bilang gitu. Bertobat kamu, bikin mesbah. 3 tahun saya pegang. Sekarang ngalami puncaknya, saudara. Luar biasa. Kemarin dia bilang, Pak Edi, aku sampai nggak punya waktu untuk menyembah. Dosa kamu, saya bilang gitu. Iblis itu sudah tidak bisa membuat engkau jatuh bangun di dalam dosa loh, Linca. Semuanya loh. Tetapi iblis, setan, bisa membuat engkau sibuk sehingga engkau tidak bisa ada waktu untuk Tuhan. Ingat itu. Hati-hati. Saudara diberkati itu belum tentu itu dari Tuhan loh. Bisa dari iblis, bisa. Supaya saudara tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Sehingga saudara dipus hanya duit. Duit. Saudara, capek pikirannya saudara. Lebih baik menyembah. Itu malaikat turun naik bawa karung kayak center class itu saudara. Butuh apa? Masalahmu apa? Tuhan bisa selesaikan. Tangan saya ini sembuh semua saudara.
Ini tangan saya yang tengah, sama jempol sama ini jari telunjuk. Ini macet kemarin. 2 tahun macet, saudara. Macet tahu ya? Ceklok. Gini tidak bisa balik tuh loh. Harus diginikan. Cetok. Tuhan, sakitnya minta ampun. Saya hanya mengangkat tangan, Tuhan, ini jari-jariku Tuhan. Jari-jariku adalah jarimu juga Tuhan. Aku menyembahmu terus Tuhan. Saya nyembah Tuhan terus, sekarang sembuh total nih. Sudah tidak macet. Digini ke dulu tuh macet. Semua bisa gini, si ini macet gini. Waduh kok macet. Kurang oli atau gimana ini. Aduh, saya buat nyembah Tuhan. Ternyata Tuhan sembuhkan loh. Masalahmu apa sekarang? Keuangan, sakit penyakit, apalagi saudara. Problem hidupmu, buat mesbah sama Tuhan. Pertukaran alam roh menjadi alam nyata itu akan terjadi. Seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Itu yang nyiptakan doa itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Artinya apa? Mendatangkan kerajaan Tuhan itu ada protokolernya, yaitu mesbah. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, saya akan kembalikan kepada Cilda. Mari kita di tahun 2024 RRS buat mesbah. Nggak usah lama-lama tuh belajar terus. Puji Tuhan, saya serahkan pada Cilda. Mari Cilda. Terima kasih Pak Edi. Wow, puji Tuhan ya, hari ini awal tahun 2024. Kita diingatkan lagi bahwa untuk bisa pindah, ya dibilang pertukaran alam roh menjadi alam nyata itu melalui mesbah. Betul, bahwa kalau dibilang ya bahwa kita memang harus melekat erat kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur kebenaran itu. Kita adalah ranting-rantingnya. Firman-Nya berkata, di luar aku kamu tidak akan berbuat apa-apa. Nah, caranya supaya tetap melekat apa? Yang tadi Pak Edi bilang itu adalah membangun mesbah. Begitu membangun mesbah, kita bisa bertemu muka dengan muka. Mungkin ada tahapannya ya, yang tadi Pak Edi bilang bahwa gini. Mungkin ngerasa awalnya, aduh, kok susah ya, bangun paginya susah, gitu kan. Begitu nyembah, pikirannya keliling-keliling kemana-mana, gitu kan, nggak fokus, fokusnya belum ini, belum itu. Aduh, ngantuk, belum lagi serangan ngantuk tuh. Jadi sudah bangun paginya, terus waktu nyembahnya itu, terus ada beberapa orang yang belum bisa tembus-tembus. Aduh, kenapa ya kok belum bisa tembus? Nah, sarannya apa? Yang tadi Pak Edi bilang, lakukan terus. Karena itu adalah proses. Jangan nyerah. Kalau nggak bisa Tuhan, aku nggak mampu. Aku mau belajar menyembah Engkau. Bangunkan aku, Roh Kudus. Atau malaikat Allah, bangunkan aku pagi jam sekian. Nanti akan dibangunkan. Nanti setelah itu, aku mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, mau nyanyi lagu apa gitu. Mau nyanyi lagu apa, ajak. Kita libatkan Roh Kudus, apa lagu yang menyenangkan hatimu gitu kan. Nah, mulai kita menyembah, menyanyi, ataupun kalau enggak ya kayak Pak Adi itu tadi, memuji Tuhan dengan apa? Perkataan. Perkataan apa? Ucapan syukur. Kembali lagi, yang dilakukan Pak Edi adalah ucapan syukur dan kesadaran bahwa kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu adalah dupa yang harum yang karena Tuhan itu selalu bilang bahwa celakalah kamu yang mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita tuh sangat tergantung sama Tuhan. Bergantung, belum apa-apa nanya Tuhan, aku gimana ya? Nah, Tuhan itu senang kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang bilang begini, apa-apa nanya Tuhan, apa-apa nanya Tuhan. Itu buat orang yang masih pakai pikirannya. Tetapi orang yang benar-benar, yang hidupnya bergantung sama Tuhan, benar-benar sih. Jadi apa-apa juga tanya Tuhan. Tuhan mau makan apa? Tuhan, saya mau ke sana mesti ngapain? Ya jangan lama-lama. Tetapi orang yang bergantung pada Tuhan ini karena memang sudah punya hubungan yang terlatih. Itulah kenapa di dalam firman Tuhan ada juga firman-Nya apa? Latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu ternyata latihan loh Bapak Ibu. Enggak langsung, jreng, langsung bisa.
langsung terus lancar, terus langsung konsisten gitu. Harus dilatih, harus belajar seperti itu. Karena firman-Nya ngomong gitu, latihlah dirimu beribadah. Kadang nggak enak memang. Karena apa? Lah kita lagi waktunya tidur ya, waktunya mimpi, seperti itu. Nah, memang sih untuk mendekat pada Tuhan, untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, kembali lagi, itu adalah kasih karunia, memang kasih karunia dari Tuhan. Tetapi kasih karunia itu adalah bagian Tuhan memberkati kita. Tetapi dari kitanya sendiri ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu bayar harga. Bayar harganya apa? Kita nggak disuruh bayar pakai duit. Kita cuma apa? Beri waktu buat Tuhan. Itu harga yang dibayar. Dan harganya mesti lunas kalau kita mau terus bergantung sama Tuhan. Kalau kita nggak berani bayar harga, gitu kan? Ya sudah, hidupmu akan biasa-biasa aja. Dan kamu nggak akan mendapat terobosan yang luar biasa. Karena Pak Edi tadi bilang bahwa dengan kita berlekat erat pada Tuhan, gitu kan? Itu kita nanti Tuhan itu mempercayakan segala hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan diberikan kepadamu. Semuanya itu apa yang tadi Pak Edi bilang? Otoritas, ada kuasa. Kuasa apa? Yaitu kuasa kesembuhan, kuasa terhadap finansial, kuasa terhadap apapun yang Tuhan izinkan. Kembali lagi ya, tetapi bukan klaim-klaim ya. Oh, aku anak Allah, saya pasti begini begitu. Tetapi karena kita dekat sama Tuhan, jadi kita tahu isi hatinya Tuhan, kita tahu Tuhan mau apa. Itu yang Tuhan kirimkan. Karena di dalam firman Tuhan juga sendiri berkata bahwa gini kan, milikilah iman sebesar biji sesawi. Sesawi itu kecil, tetapi dia bisa berbuah besar. Karena apa? Kita pakai imannya Tuhan Yesus. Kita kan diajar ya di pemuridan. Biji sesawi yang di dalam firman yang pakailah ini adalah pakailah imannya Yesus. Kesadaran kita bahwa Yesus yang ada di dalam kita, itu yang melakukan semuanya, itulah yang membuat Tuhan yang berkuasa terhadap pikiran kita, terhadap hati kita, terhadap tubuh kita, terhadap apa yang kita lakukan. Jadi semuanya libatkan Tuhan. Kembali lagi, libatkan Tuhan di dalam segala hal. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita memang terima kasih Pak Edi sudah diingatkan tetap harus membangun mesbah Tuhan. Memang sih sama-sama belajar ya. Semuanya juga, soalnya firman itu kan biasanya pedang bermata dua ya. Sama-sama saya juga belajar, yang teman-teman juga belajar. Tetap bisa belajar lebih lagi mendekat sama Tuhan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Edi buat firman-Nya hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan. Oke, boleh ada yang mau menambahkan apa yang ataupun mau bertanya, gini aja, bertanya sama Pak Edi atas firman yang disampaikan tadi, atau ada mau kesaksian, atau sebelum kesaksian, sebelum pertanyaan kita foto dulu. Yuk, Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, silahkan dibuka kameranya, kita berfoto sebentar sehingga kita bisa lihat satu sama lain. Yuk Bapak Ibu yang bisa dibuka kameranya, silahkan. Ada lagi Eli, mau ikutan foto nggak? Ini Ibu Lori ya, Ibu Lorenciana Lipa. Silakan, bisa? Ada yang bisa buka? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita berfoto aja yang ada aja ya. Oke, senyum terbaik termanis. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, tahan sebentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau kesaksian. Linca dari tadi senyum-senyum. Ada mau bertanya atau mau kesaksian dikit? Boleh, monggo Lica. Salam. Mau tanya Pak tentang Yang gampang lo ya. iya. Tentang misbah tadi ya Pak, untuk setiap pagi kan itu mulai saya praktekkan, tapi hambatan dari kemalasan, terus
hambatan, penundaan, itu seakan-akan lebih Wah. dahsyat, lebih dahsyat lagi gitu loh, Pak. Itu yang saya rasakan, yang saya alami. Apakah memang benar di mana kita selagi kita mau mempraktekkan atau kita sudah mempraktekkan hal-hal semacam itu akan semakin lebih lagi menyerang gitu, Pak? Itu aja yang mau saya pertanyakan, Pak. Dan Ya, gimana untuk eh, solusinya? oke. Langsung Makasih, Pak dijawab Edi. ya. Ya, Heeh. Oke. Memang hambatan itu selalu ada. Pasti iblis itu tidak mau memberi kesempatan pada saudara dan saya. Tarik ulur. Kuat mana, saudara? Kalau engkau benar-benar di dalam Tuhan punya cinta mula-mula sama Tuhan. Intinya sebenarnya itu cinta mula-mula kok. Kalau saudara nggak ada cinta mula-mula, susah untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Benar nggak? Untuk baca firman aja susah, untuk ikut RR aja susah, untuk pemuritan aja males-malesan. Karena sudah tidak ada cinta. Nah, di situ. Nah, kita semakin dekat sama Tuhan, gangguannya semakin banyak. Tetapi begitu kamu sudah on fire, iblis langsung lari, langsung kalah. Pasti. Daging ini, ya, lawannya apa? Selalu diperkatakan, "Hei daging, kau harus tunduk pada roh yang dari Tuhan." Itu daging nanti akan nurut. Tapi kalau didiamkan saja, wah ini piye ya? Caranya piye ya? Oh, itu daging itu akan menggila, dia akan terus, dia akan mengejar engkau. Tapi harus kau katakan, "Hei daging, berhenti kamu. Berhenti berbicara kamu." Nanti akan tunduk. Karena perkataan kita ini roh dan hidup, Yohanes 6 ayat 63. Ada kehidupan perkataan kita. Setiap kata-kata kita itu ada kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Oh, itu benar. Roh nurut, daging lemah. Nah, itu. Jadi Linca ya tetap paksa. Daging ini harus dipaksa berhenti. Caranya apa? Berdoa terus, berdoa. Nggak fokus nggak apa-apa, yang penting menyembah Tuhan. Kalau menyembah menyanyi, nanti fokus. Ketimbang saudara berdoa, "Tuhan Yesus berkati aku." Nanti nggak fokus, pikirannya kemana-mana. Benar nggak? Tapi dengan memuji dan menyembah Tuhan, itu pikirannya bisa fokus. Karena apa? Begitu kamu menyembah, memuji Tuhan, frekuensinya Tuhan itu akan nge-match. Akan pas dengan frekuensi kita nanti. Cobaan. Ketimbang saudara berdoa. Seperti Paulus dan Silas. Dia tuh memuji Tuhan waktu di penjara loh. Dia tuh hanya sudah tidak bisa berdoa. "Tuhan, aku sudah mengalami masalah yang berat." Dia bisanya untuk menyembah Tuhan. "Tuhan, aku menyembah." Menyembah waktu memuji. Nada, setiap pujian, kata-kata pujian itu punya frekuensinya Tuhan. Karena firman Tuhan yang diucapkan. Ya kan? Kalau muji Tuhan itu yang pakai ayat-ayat Alkitab. Oh, itu lebih apa ya? Lebih frekuensinya lebih tepat lah. Saya nak memuji menyembah Tuhan harus pakai frekuensinya Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, toh? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Itu juga, Saudara. Benar. Coba mulai hari ini. Saya yakin pasti kamu bisa. Memang gangguan banyak. Justru Saudara kalau diganggu setan, itu berarti apa? Setan itu takut kalau kamu dekat sama Tuhan, Linca. Setan itu seperti itu. Nah, di situ ya Linca ya, tetap dilawan daging ini terus paksa. Makin besar nanti coba halangannya. Tahu-tahu kakakmu datang, wah, ya sekali-kali ngomong sama kakakmu, "Kak, aku jam sekian harus berdoa." Coba di situ. Nanti Tuhan suka dengan orang-orang seperti itu. Oke, itu. makasih, Pak. Oke, terima kasih Lisa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Adakah yang mau bertanya? Boleh. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Saya Mbak. Oh, Pak Edi. silakan Febe. Monggo. Pak Edi, apakah berarti kalau misalnya mesbah, kita membangun mesbah itu artinya kan lebih spesifik ya Pak ya? Yes, Berbeda karena datang dengan kepada Bapak. ya, berbeda dengan beribadah ya Pak. Maksudnya Berbeda berbeda. sekali. Berbeda Beribadah sekali.
berbeda ya Pak? Maksudnya kalau Berbeda. beribadah itu artinya kita diem Korporat di jalan. Oh, maksudnya korporat gitu, mesbah. berbeda. Karena ibadah itu. Kalau mesbah itu bukan korporat, sendiri. Person, No, sendiri. maksud saya ibadah gini Pak. Istilah ibadah dalam arti gini. Kita kan juga diajarin ya, mau di RTM atau dimanapun, konsep kita beribadah itu kan bukan di gereja, bukan hanya di gereja dengan banyak orang, tapi beribadah dalam arti misalnya gini. Kita, kalau misalnya ibu rumah tangga gitu ya, dia tuh melakukan apa namanya, dalam satu waktu ada dua pilihan, dia melakukan A dan B, tapi dia melakukannya tuh harus B karena Tuhan nyuruh dia ngerjain yang B. Itu artinya dia beribadah juga sama Tuhan gitu loh Pak. Nah, terus kalau misalnya kita lagi jalan di mana, terus tanya Tuhan nih, Tuhan, ini saya harus gimana ya? Saya mau melakukan yang A apa yang B gitu. Itu juga artinya kita beribadah juga sama Tuhan gitu kan. Dia menjalin komunikasi dengan Tuhan dan Ya. melakukan segala sesuatu itu tidak dengan pemikiran sendiri, itu kan beribadah dengan Tuhan tuh istilahnya gitu. Iya. Nah, terus saya juga suka melakukan konsep penyembahan itu kayak begini Pak. Tidak melulu yang misalnya kita datang sama Tuhan terus nyanyi satu lagu, nyembah gitu. Enggak, kadang-kadang itu kan saya pernah di School of Worship itu ya yang dikirim sama RTM juga ke situ gitu. Itu yang namanya mungkin Bapak pernah sering dengar lah dibilangnya soaking gitu, merendam dalam hadirat gitu kan. Itu Mbak dia juga itu kadang tuh cuman diem doang kayak tidur, tapi sebenarnya roh kita tuh kemana-mana gitu. Maksudnya roh kita tuh nyembah Tuhan dan kita suka banyak dapat di situ. Jadi maksudnya tidak ada konsep yang maksudnya harus berdoa, nyanyi satu lagu, terus bahasa roh misalnya gitu. Meskipun itu suka ada juga, maksudnya suka ganti-ganti gitu kan. Nah, jadi maksud Bapak di mesbah ini artinya lebih yang ke spesifik. Sendiri. Ya, sendiri. Benar. Sendiri, alone. Kayak Tuhan Yesus itu sendiri mesti. Dia ketemu bapaknya, padahal punya murid kan bisa ngejai muridnya. Tapi dia selalu sendiri. Ada sesuatu sama bapak itu, hubungan. Nah itu. Saya pun juga, andai kata ya, kita punya anak 3. Mau ngomong sama anak 3, ini pasti ada salah satu yang diajak, papi ngajak kamu ngomong sendiri. Ada spesifik. Pasti ada sesuatu secret, rahasia. Nah itu. Rahasia memang kadang dikasih ke semua, tapi ada rahasia yang tertentu sama Tuhan. Itu dikasih ke person orang. Benar. Seperti karunia. Oh iya. Mungkin kalau Pak Andreas dulu istilahnya dia chatting sama Tuhan gitu. Nah, seperti chatting sendiri, dia sendiri dengan Tuhan. Ada apa ya? Relationship sama Tuhan sendiri. Komunikasi. Karena Bapak itu ceritanya itu kayak kesepian. Dia butuh anak-anaknya, pengen nemuin anak-anaknya, tapi anaknya tuh nak ditemui masih tidur ngiler sudah karwan. Ribet, daripada ribet. Oke, iya Pak. Jadi ada protokolernya. Karena ayat ini tadi sudah dikatakan tutup pintu. Ada sesuatu tutup pintu, keheningan. Ada satu-satu Tuhan tuh pengen ketemu dengan saudara dan saya. Pengen nemui Linca, Ci Hilda, Febe, Bu Lana, Eli. Kepingin Tuhan tuh pengen ketemu person 2 ini ngobrol-ngobrol enak itu. Ada ingin curahkan semuanya itu loh. Nah, seperti itu. Kadang-kadang juga gini ya Pak, dari pihak anak-anaknya Allah gini ya. Kalau Tuhan sudah pasti dia rindu sama anak-anaknya nih Allah Bapak. Cuma kadang-kadang anak-anak Allah ini kan gini ya, masa hidup di dunia ini kan berarti dia punya hati nurani kan tetap, karena sudah ada roh Allah itu dalam hatinya dia. Jadi dia tahu bahwa dia itu sedang melakukan hal yang Tuhan nggak suka misalnya gitu ya. Misalnya dia lagi cari cuan nih, lagi lucu-lucunya nih bisnis gue nih, cuannya nih lagi gede-gedenya nih, ntar dulu deh gitu. Nah, tapi dalam hati nurani dia tahu bahwa sebenarnya saya harus ketemu Tuhan, cuman nih time is money gitu. Kalau aku lost di sini, wah gue kehilangan cuan nih gitu kan. Udah deh, bentar deh Tuhan gitu. Nah, akhirnya dia jadi kayak dia tahu, kesadaran dia tahu bahwa dia harus ketemu sama Tuhan, tapi karena dia tahu bahwa
takut nih, hatinya dia takut nih. Takutnya bukan takut sama Tuhan, takut karena ini pasti udah salah, aku nih udah salah gitu. Nggak Udah salah. nggak usah ketemu dulu. Gitu loh. Kan suka banyak akhirnya jadi menormalisasi perasaan itu gitu. Akhirnya jadi kebal gitu loh Pak. Jadi nggak merasa sedih kalau nggak ketemu sama Tuhan gitu kan. Itu yang dinamakan mendukakan roh. Gitu. Begitu dia cuannya kayak kalau aku berdoa 1 jam, cuannya hilang 1 jam. Padahal 1 jam itu omsetnya 3 juta katakan. 3 juta melayang. Nah, kalau itu sampai diredam terus, suara-suara itu yang dinamakan mendukakan roh. Itu lebih jahat. Itu nanti Roh Kudus pergi loh. Loh bener loh. Nanti suaranya hilang semua itu. Ya terus terbiasa kayak tadi Hilda si Normal Febe ngomong. rasanya. Terus terbiasa. Itu bahayanya minta ampun. Suruh Roh Kudus masuk lagi berbicara jarang mau. Benar, walaupun dia katakan baik, lembut, manis, tetapi susah sekali kalau sering mendukakan Roh Kudus. Bahaya bagi anak-anak Tuhan. Makanya kita harus sadar. Oh iya ya. Nah di situ. Daud aja dulu waktu ngelakuin kesalahan aja dia masih sedihnya tuh benar-benar berasa bersalah banget sampai nangis-nangis ya, Iya. sampai berkabung gitu ya. Ini yang dinormalisasi jadi kebal beneran gitu. Ya, Ngeri ya. tadi kan Pak Edi bilang ya bahwa iblis itu mengganggu apa? Dari kesibukan, dari Iya. pikirannya, dari cuan, dari yang lain-lain. Padahal kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan yang lebih bekerja gitu kan, Amin. Iya. melibatkan. Tapi ya itu kadang-kadang memang sih namanya manusia ya yang masih ada dagingnya. Itu bagian kita nih. Lepaskan daging itu memang sih tidak mudah, tetapi bisa bersama Roh Kudus. Nah, Ya, jadi teman-teman, jadi waktu kita juga ngerasa, aduh gimana ya, kembali lagi, Tuhan aku tidak sanggup, Kau beri aku kesanggupan. Tadi yang pertanyaannya Febe ya, tiap orang itu punya cara sebetulnya bagaimana bisa mendekat dengan Tuhan. Ada yang dengan soking dia bisa mendekat dengan Tuhan, ada yang memang lewat satu penyembahan dengan apa yang lain-lain. Masing-masing punya caranya, masing-masing gitu mendekat sama Tuhan dan dapat. Jadi tanya aja Roh Kudus, engkau mau disukakan bagaimana nih? Atau aku dengar aja, aku diam aja, atau engkau mau aku nyanyiin. Jadi kita nyanyiin, jadi nyenengin dia gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita bersama-sama belajar ya, Bapak Ibu ya. Oke, adakah pertanyaan lain? Ada lagi? Saya, Bu. Oh, silahkan Bu Ami. Pertanyaan saya begini, apakah waktu buat mezbah itu dengan Tuhan itu hanya waktu di awal pagi seperti yang Tuhan Yesus perbuat, ataupun di waktu-waktu yang lain juga seperti sore gitu? Gimana tuh Pak? Iya. Kalau paling enak, fresh, itu pagi. Tapi kalau pagi nggak bisa, siang nggak apa-apa. Saya siang jam 12 itu selalu naik atas nyembah lagi. Pagi sudah nyembah, nanti siang jam 12 habis selesai pelayanan. Saya selalu ngomong Tuhan aku habis pelayanan capek Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, karena nanti malam ada komsel sama Zoom Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Saya tidak bisa bagi waktu lagi. Nah, dikasih kekuatan sama Tuhan, itu pasti. Jadi tidak terbatas waktunya Ibu Ami. Itu terus, tidak apa-apa. Kalau Ibu Ami bisanya siang, tidak apa-apa. Tapi selalu harus konsisten. Ceritanya seperti itu. Walaupun pelayanannya banyak, saya selalu konsisten sama Tuhan. Pasti. Saya tidak mau jam-jam saya digeser dengan pelayanan saya. Pelayanan saya itu banyak, tapi saya tidak mau. Kalau jam-jam tertentu itu digeser untuk pelayanan, padahal pelayanan itu baik ya. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau tertipu dengan keinginan-keinginan itu. Kelihatannya melayani kita baik ya, tapi mendukakan Tuhan loh. Wis diinteni, coba nak kamu diinteni ya, di pinggir jalan sudah janjian, Linca kamu harus jemput saya jam 12. Kamu jam 12 sudah ditunggu, Linca nggak datang. Kita nggak datang-datang, ditunggu.
Waduh, ini piye to orangnya? Di telepon ya ndak bisa, rasanya itu kan mangkel ya, sudah di apa? Ditipu, di PHP. Pemberi harapan palsu. Saya tuh selalu diberi pengharapan palsu oleh teman-teman saya dari LP. Besok saya mau ikut Pak Edi, coba bayangkan. Ternyata enggak, saya tak tunggu-tunggu, Tuhan, kenapa? Tahu-tahu 3 bulan masuk penjara lagi. Kamu PHP sama aku sih. Ya, jadi Ibu Ami, enggak apa-apa. Sediakan waktu untuk Tuhan. Semua kita juga. Tetapi kalau bisa, rutin, enak. Seperti Yesus itu setiap pagi, selalu pagi-pagi buta, Tuhan Yesus itu selalu ngecas. Kalau kita ngecas handphone kan malam ya. Kalau Yesus ngecas tubuhnya sendiri itu pagi. Nah, di situ. Siang enggak apa-apa, Ibu. Begitu, Ibu. Iya, makasih. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ami sama jawaban dari Pak Edi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Eli Pak ada Edi, per... ya sorry, Ya, ya. temannya Pak Edi tadi yang PHP itu bukan Roh Kudus didukakan, tapi Pak Edi didukakan ya Pak. Oke, Eli ada pertanyaan kah Eli? Enggak. Oke. Udah dong, Nak Eli. Sudah dong. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke sesi selanjutnya adalah sesi doa. Nah, sekarang kita buka siapakah yang mau minta didoakan. Silakan, boleh dibuka mic-nya, kemudian bilang aja, Pak, saya mau minta didoain ini, supaya didukung. Jadi kita nih sama-sama di tempat ini ya, di RRR sini, kita itu saling mendoakan. Kalau perlu dukungan doa, silahkan bicara. Kemudian kita sama-sama yang ada di sini bersepakat berdoa bersama. Jadi bukan hanya Pak Edi, tetapi pada saat Pak Edi mendoakan, yang lain juga ikut bantu doa. Jadi ini kayak doa korporat yang mendukung satu orang sehingga kuasanya. Karena 2-3 orang berkumpul, besar sekali kuasanya ya doanya ya. Oke, silahkan. Ada? Silahkan dibuka mic-nya. Saya, Bu. Ya, Bu Ami. Silakan, Bu Ami. Saya meminta tolong didoakan karena mata saya ini mengalami perih gitu. Sudah mungkin 3 minggu ya, tapi belum sembuh lagi. Kering apa-apa gimana, Bu? Air gitu. Oh, berair ya? Iya. Oh ya udah. Tak kira kering. Biasanya ada orang yang kering karena air matanya tuh sudah tinggal sedikit itu loh, susah keluar, banyak itu. Ya, Oh, nanti ini kita sering basah, ini sering sampai mata tidak bisa buka sometimes begitu. Iya, ya, kering ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi? Silahkan dibuka. Saya Kak Hilda. Oh, silahkan Bu Rinja. Pak Edi doain buat rencana pernikahan anak saya bulan depan, tanggal Oh, 17. anaknya mau menikah? Iya, Wah, bulan luar depan Pak biasa. Edi, tanggal Bulan 17. depan ya, si Tuhan Iya, ya. iya, Ya, minta biar dilancarkan semuanya. ya, Terima kasih Pak Edi. iya. Wah. Saya tuh mau mantu masih lama, anak saya masih kecil-kecil. Teman-teman saya sudah ada mantu, saya belum. Enggak Jangan apa-apa. khawatir, ada waktunya Pak Edi. Pasti ya. Puji Tuhan ya, senang Pak ya Edi mantu. sudah pengen mantu ay, Pak Edi. Oke, ada lagi kah? Silakan. Eli. Aku biasa untuk suamiku aja. Dia kena autoimun, Pak Edi. Oh, Oh, autoimun. baru ketahuan apa? Iya, baru ketahuan gitu. Jadi dia alergi sih. Jadi kemarin tuh dia beberapa hari ini dia lagi coba puasa untuk nggak makan karbo. Kalau gulanya meningkat itu apa kulitnya tuh merah-merah gatel. ya. Iya. Terus kayak bentol-bentol kayak gitu. Iya, kemarin dia coba akupuntur sendiri.
akhirnya kecelakaan kemarin. Iya, akhirnya dia nggak bisa ngerjain 2 minggu ini, nggak bisa kerjain skripsinya dia gitu. Ya saya sih berharap sih skripsinya dia bisa cepat kelar ya. Dia tinggal 2 kali publikasi lagi, baru bisa maju sidang gitu. Skripsi ya. Iya, tinggal dia ngejar dua skripsi, 2 publikasi lagi, skripsinya dia tuh mesti dipublikasi gitu. Gitu. Oke. Iya, belum bisa Oke. pulang juga, sedih juga sih. Iya. Itu Itu autoimunnya kangen sama kamu itu. baru ketahuan banget ya, Eli ya. Dari mana taunya autoimun? Ataukah dari dokter yang menganalisa, kemudian dicek, kemudian Iya, hasil? di lab. Oh, di lab gitu ya. Di lab. Loh, Gitu. ini Jadi, suami si Eli di Guangzhou sana? mm-mm. Oh. Iya, jadi makanya tuh gatel-gatel gitu. Dia nggak bisa tidur, gatel kulitnya. Jadi kemarin tuh dia puasa nasi. Pokoknya kalau gula darah dia tinggi, itu Oh kan iya, itu. nak gula darah tinggi pasti gatel ya. Dulu saya gitu Iya. ya. Oh. Oh, Suruh ya, terus itu apa? Intermittent fasting. iya, terus mesti minum steroid kan. Nah, dia tuh Oh. nggak mau minum steroid. Karena steroid tuh kan Oh. bikin tulang kropos kan, gitu loh. Oh iya. Jadi karena setiap kali ke dokter dikasih steroid, dia akhirnya males, nggak mau ke dokter gitu. Gitu. Tapi autoimunnya baru ngomong autoimun, bukan lupus, bukan apa ya? Cuma Lebih ke dibilang alergi kulit sih, kulit gitu. gitu. Bukan ke lupus sih, cuman ke alergi aja. Itu berarti ada gula ya, El? Ada. Jadi setiap hari dia ngetes gula, Pak. Tes gula. Pankreasnya ya. Iya. Gulanya nyampe berapa? Loh, pokoknya kalau misalnya tinggi, itu pasti micu. Jadi kemarin dia Jelas. puasa, nggak makan nasi, itu dia badannya nggak terlalu gatel, cuman dia lemes jadinya. Iya. Ya. Jadi gulanya jangan sampai di atas 200 lah. Ya. 150 lah. Nah, Nanti habis makan 180. Karena kalau kemarin, sampai 200, 300 ya, itu gatal. tidak bisa meregenerasi sel. Susah sekali. Makanya kan autoimun terusan. Nah itu. Dia ketahuan karena kemarin itu setelah orang vaksin COVID, ternyata ada beberapa orang itu ngerespon tubuhnya nggak bisa terima vaksin gitu loh, vaksin COVID kemarin. Karena dia termasuk salah satu COVID yang paling lengkap sih. Saya aja cuma 2, dia 4. Suami ini namanya siapa, El? Gatot. Hah? Gatot namanya, Gatot. Bukan pakai kaca toh? Enggak pakai kaca. Oh, Gatot ya. Pakai stainless, Pak. Enggak pakai kaca. Iya, puji Tuhan. Ya, bisa. Oke ya. Iya, kita berdoa ya buat Gatot ya. Pak Gatot. Oke, ada lagi kah Bu Adriana, ada yang mau didoakan? Silakan Bu Adriana, atau Ibu Rita tadi ya juga boleh kok. Buka mic-nya kalau mau ada yang mau minta didoakan, boleh. Silakan Bu Adriana dulu, ada? Gatal-gatal ini Pak, nggak tahu kenapa reaksi dari obat apa gitu. Saya minum herbal sih, herbal untuk tulang, untuk persendian, sama pembuluh darah, pengentalan darah tuh, supaya katanya ada darah kental apa tuh. Trigliseridnya tinggi. Mungkin saya obat terapi sih. Saya ini pakai alat terapi. Pas ada orang yang ngecek itu kayak di RMI gitu, ada penyumbatan darah di otak apa gimana gitu. Tapi dikasih obat itu untuk herbalnya tuh reaksinya gatel-gatel. Alergi ya? Alergi obat.
Tapi herbal dia, Pak. Herbal. Oh, ya. Ya, jadi Ibu gatal-gatalnya setelah minum obat itu berarti. Udah berapa hari sih? Udah agak sembuh sih. Udah seminggu lebih. Iya, Hampir 2 maksud minggu di leher tuh, di punggung. hmm, Kayak keringet buntut gitu loh. hmm. Tapi saya Iya. kasih minyak kayu putih sama bedak udah agak berkurang sih. Iya. Sama ini lambungnya nih masih terganggu. Udah ada enakan sih minum-minum madu apa gitu yang dari herbal udah agak enakan. Cuman suka kalau jam 9 tuh suka kumat gitu. 9 pagi ya, Bu? Iya, Oh. suruh Jam ngulangin. 9 pagi. Iya, Setiap jam 9 pagi. kayaknya gitu, Pak. Waktunya makan itu kan, Bu? Kamu harus ngurangin itu karbo. Saya kan Iya, paling doyan makan nasi. iya. Ibu bisa ganti, Bu. Mungkin ada yang bilang kan, jadi karbonya diganti Ganti ya. dengan diganti bisa Ubi kalau kentang. Ibu ya kalau mau kenyang kentang gitu kan. Kalau enggak Iya. dirubah jadi protein, putih telur gitu kan. Iya, tiap hari juga makan telur Jadi ya. putihnya Mau aja, rebus. kurangi, kuningnya dikurangi, putihnya aja lebih ke arah putih, bisa 2. Kolesterolnya sih normal. Jadi boleh kuningnya, kalau masih mau makan kuningnya nggak apa-apa. Kalau nggak makan putihnya sehari 2 telur, Kan boleh. ini tangannya yang belum normal ini. Jari-jarinya masih. Kata dokter kan rematik ya. Itu kalau kena dingin tuh kaku gitu. Jadi kalau malam tidur jadi harus pakai sarung tangan. Oke. Ibu waktu dicek di pembuluh darah itu pakai MRI katanya gitu kan? Panas Terus operasi, Mas. pasti kalau orang sudah Panas. dicek MRI di otak gitu kan ada penyumbatan pembuluh darah, IBA, ya. biasanya kan diberi obat oleh dokter. Dokter ngasih obat apa, Bu, untuk Dokter saraf tuh racikan. Cuma jadi kelayangan minum itu. Dokter saraf yang masih. Oke, bilang aja, Pak, dokter saya kok pusing pakai itu. Bilang aja terus terang. Nanti Pusing kalau sih nggak kelayangan gitu. Kalau bangun tidur mau jatuh. Jadi saya nggak minum lagi. Sore iki besute. oh gitu. Mungkin karena apa ya? Racikan ya. Iya, kadang-kadang kalau dokter syaraf itu dia kasih kayak kalau kelayangan ya, bukan jadi pusing tapi kelayangan ya. Itu kadang-kadang ditambah seperti penenang begitu. Bisa jadi. Jadi Iya. jadinya kayak nggak jangkep, kayak bangun tuh kayak masih Iya, kayak mau jatuh dan itu reaksinya lama hilangnya. Jadi saya nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain itu kalau minum tergantung begini terus. Jadi saya Iya. udah berhentiin aja. Saya stop. Nanti bilang sama dokternya, dok, ini pengaruhnya gini, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Mungkin Bu dokter bisa kasih obat yang nggak keras. Buat saya nggak sanggup, nggak bisa gitu. Jadi bilang aja sama dokternya. Iya. Ibu nggak dikasih pengencer darah dan lain-lain gitu? Nggak? Dulu, sekarang udah enggak. Dulu, sekarang nggak? Oke. Tapi dokternya bilang nggak apa-apa gitu? Enggak, iya, nggak apa-apa sih. Oke, baiklah. Ya, nanti kita doakan ya Ibu ya, buat gatal-gatalnya, buat lambung, dan buat jari-jarinya. Ya. Oke. Ada lagi kah? Ibu Rita, ada yang mau didoakan kah Ibu Rita? Atau Ibu Lana? Boleh Ibu Lana. Iya, Ibu Rita sakit tadi, Ibu Rita. Oh, iya kah? Coba. WA saya, Ibu. Oh, iya, boleh. Nanti langsung didoakan ya. Rupanya kenal sama Pak Edi, Bu Rita. Iya. Baik. Kayaknya itu aja ya Pak. Bu Lanawati. Shalom Pak Edi, Ibu Shalom. Ida, Ya, semua shalom Bu salam Lana. semuanya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tahun baru, Bu. Iya. Kalau saya ini besok ada suatu transaksi biar tidak ada kalau ada hal yang merugikan biar diberi hikmat biar tidak ada hal yang merugikan itu.
Puji Tuhan, sudah ada Transaksi apa Ibu? tanahnya Ibu? Tanah? Ya, ada yang sewa, puji Tuhan. Puji Tuhan, doanya sudah terjawab. Biar Tuhan yang Iya. beri kelancaran ya semuanya ya. Amin. Amin. Waktu kemarin sore malam gitu, kok hati saya tuh kayaknya kayak nggak enak, kayak sedih, kayak apa ya, kayak takut banget. Malamnya waktu tidur subuh tiba-tiba teriak karena kecekik sampai kayaknya mata saya naik, gitu sampai aduh Tuhan tolong, teriak-teriak begitu. Ya sih minta didoain biar Iya, ya. Oke. biar nggak begitu lagi. Kasih. Maksudnya Ibu mimpi kah? Enggak mimpi. Hah? Nggak mimpi sih, yang nggak mimpi yang berhubungan kayak kecekik gitu. Oh. Enggak. Jadi kerasanya aja begitu. Jadi lagi istirahat atau apa kerasa kecekik langsung begitu? Iya, lagi tidur nyenyak tiba-tiba terasa gitu. Kayak tindihan gitu mungkin ya? Iya. Bukan juga, pokoknya seperti ada barang di leher gitu. Itu keadaan belum tidur Ibu? Justru lagi tidur nyenyak. Justru tidur nyenyak. Oh, iya, tapi bukan mimpi ya Ibu ya? Enggak mimpi, tapi langsung kayak itu langsung kaget, gak bangun begitu ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Oke, baik. Kita sudah ada Pak Andrew, ada yang mau didoakan Pak Andrew? Pak Andrew? Tenang-tenang aja. Baik-baik aja semuanya Pak. Ya, enggak, makasih. Oke, siap. Thank you. Oke, ini ada 6 yang didoakan. Diborong Pak Edi semua, monggo. Ya wes yuk. Yuk. Udah lama enggak doa ke setahun. Asik. Didoain Pak. Kita mau berdoa ya. Yuk. Pertama, buat Mesbah, teman-teman semua, rasakan Tuhan, Bapa. Bapa yang datang bukan Yesus lagi, tapi Bapa. Nah, itu luar biasa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih. Kami datang bersama anak-anak-Mu, Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan Allah, Bapa. Kami datang sebagai anak menghampiri tahta-Mu yang kudus, Bapa. Terima kasih buat kesempatan indah untuk RRS di tahun 2024 ini yang pertama, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa ikut RRS. Semua ini karena anugerah-Mu. Kami orang-orang yang paling beruntung, Bapak, yang masih bisa mendengar firman-Mu di tempat ini, Bapak. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu, Bapak. Kami ingin membuat mesbah, Bapak. Sehingga Engkau hadir sendiri, Bapak. Kami bisa merasakan yang luar biasa itu, Bapak. Biarlah itu menjadi kerinduan hati setiap anak-anak-Mu di RRS ini ya Bapak. Mengalami perjumpaan dengan Bapak sendiri. Kami percaya Bapak. Di situ ada pergantian-pergantian alam roh. Menjadi alam nyata Bapak. Kami percaya bahkan malaikat-malaikat surga turun naik. Menghampiri kami Bapak. Apa yang menjadi kerinduan. Apa yang menjadi kebutuhan. Engkau akan selesaikan semua saat kami di mesbah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk Bu Ami Bapak, di mana matanya sedang perih Bapak. Hamba-Mu berdoa dengan otoritas dan kuasa-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mata Bu Ami dijamah sore ini, demi nama Yesus yang hidup. Sembuh engkau Bu Ami. Sembuh engkau Bu Ami. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Katakan aku sudah sembuh. Mataku tidak perih lagi. Omong kosong kalau mataku perih. Sakit penyakit tidak betah di dalam tubuhku. Karena tubuhnya Bu Ami adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam tubuhnya. Sehingga sakit penyakit tidak betah. Karena ada mesbah. Kami percaya Tuhan. Perlindungan-Mu nyata Tuhan. Tidak ada serangan-serangan sakit penyakit apapun juga. Tidak kuat kepada anak-anak-Mu. Khususnya untuk Bu Ami. Terima kasih Bapak, kesembuhan hari ini terjadi Bapak.
Hamba berdoa juga untuk Bu Rince Bapak yang di mana, oh Bapak, bulan besok anaknya mau menikah. Bapak kuasamu bekerja Bapak untuk keluarga Bu Rince. Kami percaya kau sudah siapkan dana, semuanya berjalan dengan lancar. Hamba berdoa supaya cuaca cerah Bapak saat ada pernikahan anaknya Bu Rince. Kami percaya Bapak, Engkau selalu hadir. Engkau selalu hadir Bapak untuk pernikahan anak-anakmu ini Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Bu Rince kesehatan selalu Bapak di dalam nama Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Eli yang dimana suaminya mengalami autoimun. Hari ini aku cabut kata-kata itu autoimun. Tetapi suaminya adalah sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Suami Eli yang bernama Gatot sehat selalu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk pankreasnya, untuk Pak Gatot. Demi nama Yesus yang hidup, hai pankreas, aku beri roh kehidupan. Tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku roh dan hidup. Demi nama Yesus, pankreas, engkau hidup kembali. Engkau dapat mengeluarkan hormon insulin dengan baik. Sehingga gula darahnya bisa ditekan. Dan sebelum makan, gula darahnya Pak Gatot 100. Dan sesudah makan, paling tinggi 440 saja. Di dalam nama Yesus. Dan sehat selalu. Regenerasi selnya terjadi. Di dalam nama Yesus. Pankreasnya diperbaharui. Di dalam nama Yesus. Seperti hari penciptaan waktu Pak Gatot diciptakan Tuhan. Terjadi juga di dalam nama Yesus. Kami percaya Pak Gatot hari ini mengalami kesembuhan. Begitu juga Tuhan, skripsinya Tuhan. Kami percaya tahun ini selesai dengan cepat. Di dalam nama Yesus. Baik Eli dan babynya juga Tuhan. Semua dalam perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk Bu Adriana. Kulitnya sering gatal-gatal Bapak. Kami berdoa segala roh spirit-spirit yang bukan dari Tuhan menyingkir dari tubuhnya Bu. Tubuhnya Bu Adriana. Di dalam nama Yesus. Mulai tahun 2024 ini, Bu Adriana, engkau akan sehat terus. Engkau tidak pernah mengalami sakit penyakit apapun juga. Percaya sama Tuhan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Katakan selalu, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam tubuhku. Sehingga sakit penyakit pun tidak betah di dalam tubuhku. Baik lambungmu, aku berkati lambungnya Bu Adriana. Hai lambung, aku berkati engkau. Lambungnya Bu Adriana sehat, cantik, kuat dalam nama Yesus. Baik tulang-tulangnya juga Bu Adriana sehat. Darahnya juga tidak ada triglisid yang tinggi. Dalam nama Yesus tidak ada pengenalan darah. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Bu Adriana. Kami berdoa juga untuk Bu Rita yang sedang gak enak badan, sedang sakit Bapak. Demi nama Yesus jamah Bapak. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Rita. Kami percaya Bapak ada kesembuhan ilahi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bu Lanawati ya Bapak. Saat dia tertidur Bapak, ada sesuatu yang mencekik Bapak. Hamba-Mu berdoa segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Spirit-spirit yang mengganggu Bu Lanawati. Hari ini juga tinggalkan Bu Lanawati. Tinggalkan Ibu Lanawati. Karena Ibu Lanawati adalah anak Allah yang hidup. Ada roh Tuhan. Roh yang ada di dalam tubuhmu, Bu Lana, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Sehingga iblis pun, setan pun tidak betah ada di dalam tubuhmu. Tidak bisa mengganggu engkau lagi. Karena Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjagai kakimu. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedun akan kau langkai. Dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidupmu. Juga Tuhan untuk transaksi Tuhan tanahnya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa Bapak. Supaya orang ini yang mau menyewa. Tuhan jamah hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang ini bermurah-murah hati kepada Bu Lanawati. Kami percaya terjadi Tuhan. Terjadi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
berkati semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Baik teman-teman kami semua yang tidak hadir hari ini, Kau berkati mereka satu persatu di tahun 2024 ini. Tahun terobosan, tahun yang benar-benar Tuhan membuat mezbah sehingga pertukaran alam roh menjadi alam nyata Tuhan. Terima kasih Bapak buat RRS ini semakin hari semakin Kau berkati. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sudi Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih kami boleh menerima semua berkat rohani yang sudah diberikan melalui Pak Edi. Kami memberkati Pak Edi di dalam pelayanannya, kami Amin. memberkati keluarganya, Bapa Yes. Yesus dan Roh Kudus, Kau yang terus memperlengkapi Pak Edi, benar-benar menjadi representatif-Mu di muka bumi ini. Amin. Jesus. Banyak orang boleh mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan banyak orang boleh disembuhkan, banyak orang dibebaskan, dimerdekakan Amin. melalui pelayanan-pelayanan Pak Edi dan keluarganya. Dan kami terus Bapa Yesus dan Roh Kudus, kami minta juga jiwa-jiwa untuk datang di RRS ini, untuk Amin. bersama-sama belajar, untuk sama-sama bertumbuh, bahkan berbuah Amin. bersama-sama. Dan Yes. kami Jesus. dibukakan pengertian-pengertian baru, dan Amin, kami Tuhan. Yes. diberikan kemampuan untuk melakukan Amin. firman-Mu. Seperti yang Amin. hari ini disampaikan Bapa Yesus dan Roh Kudus, ajari kami lebih lagi taat, lebih lagi tekun untuk Amin, memelihara Tuhan. mezbah Yes, doa Jesus. kami Benar. masing-masing. Ajari kami Rindu. Bapa Yesus dan Roh Kudus, Engkau tahu kami tak sanggup. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan Amin. Benar, kami hikmat Tuhan. apa yang harus kami lakukan untuk dapat lebih lagi mendekat kepadamu. Kami mau lebih lagi melekat kepada Engkau Bapa Tuhan Benar, Yesus Tuhan. dan Roh Kudus. Dan kami beri otoritas penuh 100% kepada Roh Kudus Yes. untuk memimpin hidup kami, memimpin seluruh apa yang ada di dalam diri kami, pikiran, perasaan, kehendak, bahkan perkataan, perbuatan kami. Engkau yang pimpin semuanya Roh Kudus. Kami tak dapat jalan, tak dapat hidup tanpa Engkau, karena Engkaulah yang memberikan kami kemampuan juga untuk bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kami betapa luar Amin. biasanya penyertaan Tuhan, betapa luar biasanya penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh sampai saat ini tetap bertahan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, karena Amin. Tuhan Yesus Yes, sendiri Jesus. sudah berfirman akan menyertai kami sampai akhir Amin. zaman. Terjadi, Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus. Saat ini kami minta air kehidupan daripada Allah Bapa mencuci bersih pikiran, Yes. tubuh, jiwa, dan roh kami. Semua kelelahan, Bersih. kemalasan, sakit penyakit, amarah, iri hati, dengki, apapun yang bukan daripada Allah Bapa, unclean spirit, apapun kami perintahkannya keluar, Kau tidak punya kuasa. Dalam nama. Air kehidupan ini mencuci bersih, menggelontor semua sampah-sampah, beban-beban apapun, beban pikiran, beban pelayanan, beban keluarga, apapun, beban finansial, apapun semuanya, lepas daripada pundak kami masing-masing, kami taruh di bawah kakinya Tuhan Yesus. Tuhan, Yes. Engkau tahu, kami meletakkan beban kami di hadapan-Mu, dan kami hanya mau memakai kuk yang daripadamu, karena kuk yang daripadamu adalah ringan, dan kami dipimpin bersama dengan Engkau yang memimpin kami melangkah kemana kami harus melangkah. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Saat ini tubuh kami disegarkan kembali, tubuh kami disegarkan, semangat kami dibakar kembali untuk lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya selama tahun 2024 ini kami berjalan bersama Engkau dan kami mengandalkan Engkau, dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dan perlindungan-Mu juga sempurna terhadap kami dan seluruh keluarga besar kami. Dan kami memberkati teman-teman yang belum dapat hadir di acara RRS hari ini, berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan, berikan mereka juga diingatkan untuk kembali bergabung, untuk sama-sama saling mendoakan, bisa sharing, bahkan bisa bertumbuh bersama dengan melakukan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus, semua roh-roh yang sudah dilepaskan, kami minta malaikat Allah bawa pergi ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Kami terima berkat jasmani, berkat rohani, secara utuh, berlimpah, dan tidak ada yang tercecer. Kami bersyukur dan kami mau terus melakukan aktivitas kami selanjutnya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Oke. Terima kasih Pak Terima Edi. kasih. Tuhan berkati semua ya. Terima kasih Terima Febe kasih juga Pak penjelasannya. Edi. Terima kasih Ide, semuanya. Ide, terima Tuhan kasih Tuhan berkati. berkati Terima ya. kasih Mbak sudah Ida semuanya, Tuhan hadir. berkati. Yuk, Tuhan berkati ya. Sampai Tetap ketemu semangat. Senin. Sampai ketemu lagi Kak, Senin nggak depan. foto ya Mbak? Udah ya, udah Udah. lupa. Mau Udah. foto lagi ya enggak apa-apa. Oh, boleh. Boleh mau foto lagi. Ya Ya udah udah. ya. Ya, Tuhan sampai berkati ya. Semuanya, ketemu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bless you. Bless Dadah. you. Saya tutup ya. Bless you.